Ya. Jadi di sini di AT 6012 topik khusus terlihat coretan di papan whiteboardnya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Nah, untuk yang sekarang mau diambil tema yang diangkat adalah CO2 ini CO2 uptake. Jadi ngambil CO2 yang lagi hangat, tapi dari satu ya. Ini uptake ataupun outflux ya. Outflux itu keluar ya. Terus kedua dari gitu. Ini di jurnal Nature ada beberapa paper yang terkini di jurnal salah satu ya mungkin jurnal bergengsi di bidang kebumian Nature ya. Ada Nature Geoscience. Ya ini jurnal bergengsi banyak mulai membahas CO2 uptake dari fitur di bumi sendiri. Ya mungkin buat kita nggak terlalu belum ngarah ke sana riset-riset kita ya, riset-riset yang ada di Indonesia, tapi riset-riset di luar ini mereka sudah menghitung bahkan semacam neracanya ya, neraca CO2. Nah ternyata dari penelitian yang ada, nanti saya share beberapa literatur mengenai hal ini yang baru-baru ya, yang penelitian 2015 ke sini mengenai hal ini. CO2 uptake dan outflux dari satu water bodies, the rocks. Ternyata dua peran ini penting gitu ya dalam kontrol CO2 ya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau di cut langsung aja ya. Yang pertama, penelitian ini bicara bahwa laut ya, sea ataupun ocean, sebelum kita bicara lebih detail ke bagian kita, ini ternyata punya kontrol terhadap CO2. Kontrol penting ya, bagaimana batu gamping terbentuk itu memang proses CO2 uptake dari atmosfer. Entah itu prosesnya langsung oleh air, karena air ada alkalinnya. Ketika ada alkalinnya, ada Ca, ada Na, ada K, ada Mg di laut ya. Itu CO2 itu bisa ditangkap ya untuk menyeimbangkan antara alkalin dengan sehingga pH air laut relatif 7,8 sampai 8. Jadi HCO3 dari air hujan kita tahu ya. Kita lihat dulu prosesnya. Dia prosesnya dari sini, ini laut. Ini batuan ya. Kita belum bicara anthropogenic CO2, belum bicara CO2 itu dari proses buangan kita ya. Mungkin nanti malam saya minta tuh mahasiswa S3 yang kemarin baru sidang proposal, mungkin Mas Fari juga nanti malam ketemu. Jadi kalau mau ikutan malam itu ada semacam pengajian. Tadi nanti malam Ustadznya Pak Fari ya. Jadi untuk ngisi pengajian mengenai riset-riset terutama yang buat S3. Kita bicara natural CO2 cycle ya, bahwa CO2 itu terlepas outgassing ataupun keluar itu dari salah satunya gunung api. Gunung api ya. Jadi masanya karena salah satu di dalam tubuh ini magma ada CO2 juga ya. Keluar baik dia eksolusi karena pelan-pelan karena ada patahan dan segala macam ya, ada segala macam eksolusi keluar pelan-pelan, atau pada saat erupsi ataupun di gas volkanik. Gas volkanik keluar juga salah satunya karbonik gas, CO2, CO, CH4 ya kita tahu. Nah, di udara ya, di udara CO2 ini bereaksi dengan H2O. Ya, H2O dari air hujan. Turun hujan ya. Nah, H2O ini akan membentuk H+ dan HCO3-. Ya. Seperti itu. Nah, turun ke laut ya, sebelum kita ambil bahwa diambil oleh alga, oleh yang lain-lain, HCO3 ini di laut ini ada alkali, ada Na, K, Ca, Mg dan lain-lain ya. Nah, CO2 ini penyeimbang dan akhirnya diambil membentuk CaCO3. Entah itu dari makhluk hidup dulu atau direct
di air laut itu HCO3-nya masuk, ya, diambil masuk ke laut, di mana CO3-nya dia dalam bentuk bikarbonat, ketangkep tuh sama Ca. Ya, kalau ceritanya ya, cerita natural proses neraca karbonnya, ya, karena sekarang karbon lagi hot issue gitu ya. Nah, CO3 yang ada di sini terbentuk, jadi sebenarnya pembentukan batu gamping, pembentukan lime itu salah satu proses penyeimbang di alam bagaimana CO2 itu dikontrol. Gitu, ya. Nah, ketika CO3 ini terekspos di permukaan, ada batu gamping, selain batuan vulkanik, mungkin kita dapat juga batu gamping ya. Ini kalau coret-coretannya nggak kelihatan, kasih tahu ya. Nah, ternyata fungsi batu gamping juga nangkep CO2. Ya. Jadi ini fungsi lime atau batu gamping itu nangkep CO2 juga efektif. Dari riset-riset yang berkembang belakangan ya. Ya, kalau saya sambil malam nungguin tidur ya kadang baca-baca ya. Kesempatan baca sekarang tinggal itu karena saya buka dosennya terjebak pada proses administrasi semua. Ya, di luar negeri udah nggak terjebak di situ, di sini nyisain waktu malam gitu ya. Nah, lime ini kita mungkin silakan aja cari, saya ambil lime ini ya. Ini bagaimana dia ternyata punya fungsi efektif nangkap CO2 lagi. Kita tahu begitu udah di permukaan ada proses karstifikasi, ada proses eksogen di mana hujan lagi nih, di sini ada hujan. Ya, hujan, ya ada air hujan. Ya, ada proses karstifikasi larut, terbentuk kadang-kadang di goa-goa ini, kalau ada goa ya, ada stalaktit. Ya, ada ini nih. Ini kan proses di mana air hujan yang isinya HCO3, dia ngebawa CO2, bereaksi sama alkalin lagi. Alkalinnya Ca di sini. Ngebentuk yang ujung-ujung di sini kita sebut stalaktit, stalagmit gitu ya. Nah, itu ternyata proses gimana kontrol CO2. Nah, saya kemarin iseng. Saya begitu baca paper, saya ke Pulau Obi tuh. Mungkin saya Mas Fari tahu ya, saya kemarin ke Pulau Obi. Mana nih? Gambarnya hilang. Dulu. Gambarnya hilang. Terus saya pindah ke layer mana nih tadi, kepencet. Bentar. Harusnya nggak hilang. Mana nih? Bentar ya. Ini hilang. Nah, ini dia. Ya, maaf ya. Nah, ini saya tuh kemarin penasaran ya. Jadi begitu di Pulau Obi, saya sambil iseng-iseng gitu ya, ngambil tuh stalaktit. Kalau stalaktit itu prosesnya memang atmosferik sekarang nangkap CO2, harusnya gitu ya. Ini masih kelihatan ya slide saya, coret-coretannya? Masih. Masih ya. Jadi kalau ini nangkap proses CO2 atmosfer, kalau limestone ini ya, batu gamping karena dia marin, itu C13 dari, maaf bukan O ya, 13C. Jadi ini kaitannya dengan hidrogeokimia dan isotop. 13C dari marin termasuk limestone gitu ya, dolostone, itu nilai rasio isotopnya mendekati 0/mil, mendekati ini, -1, -2 atau 1 atau -3 gitu paling gedenya. Ini mendekati ini. Nah, atmosfer, CO2 atmosfer yang keluar dari gunung api itu ringan, makin panas itu makin ringan sebenarnya. Nah, atmosfer itu CO2 itu -8 sampai -8/mil sampai ya terhadap standar ya. Nanti bicara mengenai isotopnya gimana ngitungnya kita di yang lain di hidrogeokimia ini sampai -9/mil. Sampai -10 di beberapa tempat yang lebih panas ya. Nah, stalaktit kemarin saya ngambil iseng-iseng, saya minta di lab ngambil tuh cuplik teks stalaktitnya. Nah, itu -6/mil. Gimana menceritakan bahwa kita bisa buktikan bahwa memang proses karstifikasi itu nangkep, karena kalau dia marin full dari sini CO2-nya dari batu gamping saja, dari CO3 batu gamping yang larut, CO2-nya kita ekstrak ya. Itu harusnya -3 lah sejelek-jeleknya. Kalau dari lah Indonesia tropis lebih panas mungkin -9/mil ya. Itu harusnya nilainya nilai tidak kalau nggak nangkep
atmosferik CO2, nilai dia tuh pasti deketin ini lagi. Nilai stalaktit itu -3 per mil kalau memang tidak ada kontribusi atmosferik. Tapi nilainya -6 per mil. Artinya CO3 yang ada di batu gamping, di stalaktit, kalau kita, karena gini, kita enaknya ngitung isotop itu tidak reaksi kimia. Prosesnya itu proses mixing aja. Jadi fraksinya, kalau kita punya CO3 13-nya dari atmosfer, 13 CO2 dari atmosfer, tambah 13 CO2 dari lime, ini sama dengan resultannya. Kalau ini punya fraksi X, ini 1 min X, ini 1 gitu ya. Fraksinya, ini ditambah. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi kalau saya punya ini persennya, misalnya 50-50 aja. Kalau 50-50 berarti artinya -3 per mil, misalnya saya ambil tambah ini 0,5 sama 0,5, -8 per mil. Nilainya itu -11,5 per 2, minus berapa? 5,75 per mil. Artinya stalaktit, karena stalaktit itu prosesnya udah eksogenik, tidak full di lime, di marin. Ya kan? Batu gamping udah terbentuk nih di marin ya. Kemudian keangkat, terbentuklah proses eksogen nih. Artinya terjadilah proses eksogen. Output dari proses eksogen kan pelarutan dan pembentukan kembali. Larut ya. Nah, ternyata CO2-nya bukan full CO2 lime karena di situ ada air yang mengontrol pembentukan stalaktit. Nangkep nggak maksud sampai sini nih? Tes. Takutnya nggak nangkep. Ada Pak. Nggak nangkep tapi masih ya? Masih Pak. Nggak ada cacing lah, saya jamin. Ilmunya ilmu pakai logic thinking, matematikanya kali bagi tambah kurang kayaknya. Ya, fraksi-fraksi gitu. Kenapa orang ngejar isotop? Karena dia tidak chemical reaction antara 13C dari CO2 atmosfer bereaksi dengan 13C membentuk, enggak, reaksi itu fraksi aja. Ya, kalau isotopnya fraksinasi isotop berapa proporsi dari sini, berapa proporsi dari sini. Jadi artinya cuma berapa persen gitu ya. Dan kita harus tahu N member batu gampingnya sekitar -2, -3 di Indonesia. Ya, kalau full di marin itu 0 per mil. Ya. Nah, atmosfer itu -8 sampai -10. Nah, sekarang kalau kita bicara seperti ini menarik. Artinya secara nggak langsung kemarin sambil jalan-jalan ngeriset bahwa memang saya buktikan bahwa lime, batu gamping itu uptake sebenarnya terhadap CO2. Dari mana buktinya? Dari fraksinasi isotop yang ada di stalaktit. Itu kalau nulis paper setidaknya jurnal nasional kita masih bisa dapat. Jurnal internasional Q3 mungkin masih kekejar dengan data yang sedikit gitu. Ya. Nah, kemarin sambil jalan-jalan iseng ke Pulau Obi ya itu ada stalaktit, ada batu gampingnya, air hujannya, saya ambilin aja semua tuh. Ya walaupun skop pekerjaannya nggak nyampe situ, tambahin aja. Ya. Nah, ada anhidrit nggak Pak Irwan? Ya. Di OB ada anhidrit nggak? Tidak. Nah, ini kayak CaSO4 gitu ya, atau CaC40 misalnya gypsum, ini kita belum kejar. Ya, anhidrit. Nah, yang tambahin lagi, sekarang nilai air yang keluar dari mata air gua bawah tanahnya tidak full dari kalau kita ambil 13 CO2-nya, itu tidak full dari pelarutan gamping. Sehingga kita bisa tentuin bahwa resapan dia ternyata dari silikat weathering. Nah, nanti masuk ke bagian kedua bahwa rocks apakah hanya lime? Gitu ya. Nah, apakah hanya lime yang bisa uptake? Ya, atau yang lain ya yang bisa uptake, bisa nangkap CO2 ya. Saya lanjut dulu. Nah, kalau anhidrit dan segala macamnya saya pikir kalau larutannya dalam bentuk amorfus CaSO4 bisa kelihatan, tapi kalau bentuk kristalin CaS anhidrit ataupun gypsum saya belum lihat dari XRD. Tapi kalau kita lihat mungkin dari komposisi kemarin, ngelihat komposisi sedimen endapan halusnya CaSO4 ada. Ya, artinya dari XRF Ca-nya ada, sulfurnya ada. Kalau dihitung fraksi molnya, kita bisa dapat ngitung bahwa endapan itu ada salah satu CaSO4 amorfus, gitu. Karena temperaturnya rendah dan tidak membentuk kristal.
Jadi mungkin amorphous CaSO4 itu masih bisa. Kalau di Danau Batur kelihatan pakai SEM, ya Ca dan sulfur itu jadi satu. Jadi kita bisa tahu itu ada amorphous CaSO4. Ya enaknya pakai SEM mungkin observasinya. Ya. Nah, yang kedua, ya. Izin tanya. Kalau tadi ceritanya kalau misalkan yang awal, yang CO2 di udara yang masuk ke laut, itu kan berarti dari fase gas CO2-nya, kemudian ke air laut, itu udah di air lautnya udah jadi liquid gitu ya, baru bereaksi sama Ca-nya. Kalau yang tadi di stalaktit, berarti langsung ya dari gas ketemu sama batuan gitu ya rasanya. Jadi gini, kontrolnya ternyata air. Makanya saya bawa di sini. Jadi CO2 dari atmosfer bisa langsung dalam fase gas masuk ke atmosfer, ditangkap nih CO2 ditangkap oleh alga. Karena yang nangkap CO2 adalah tumbuhan hijau. Makanya fungsi pentingnya fitoplankton itu salah satu CO2 uptake. Kita tahu proses fotosintesis itu ngambil CO2 untuk membentuk karbohidrat atau glukosa. Maaf, tidak semua karbohidrat tapi glukosa, gula. Ya, itu CO2 dibantu proses fotosintesis, hanya yang punya warna ya, artinya tumbuhan yang bisa nangkap CO2 untuk jadi makanan, ya. Nah, tumbuhan itu dimakan oleh ikan ataupun dia ngendap. Sehingga ada endapan, ada akumulasi CO2 dalam karbonnya ditangkap dijadiin gula, ya kalau diprosesnya oleh organik. Tapi di air hujan CO2 juga bereaksi dengan H2O membentuk, kita tahu air hujan tuh komposisinya bikarbonat. Walaupun nilainya 5 mg per liter, pasti biasanya di bawah 10 ppm. Ya, nilai TDS-nya dan didominasi oleh Ca bikarbonat. Ya. Nah, bikarbonatnya dalam bentuk HCO3 ya, itu jatuh ke ocean sehingga air laut juga ada bikarbonatnya. Walaupun komposisi utama air laut adalah klorida. Nah, bikarbonatnya ketemu sama Ca dan tumbuhan mati tadi ketemu sama Ca atau itu terjadi pembentukan CaCO3 atau kalau ada alkali di air lautnya ada alkali nih. Ya, jadi kalau yang tadi fase gas itu di-uptake dulu oleh tumbuhan dalam bentuk sebagai bahan makanan. Yang fase setelah CO2 sama H2O dalam bentuk air liquid dan terbentuk ion HCO3- jatuh. HCO3- ini ditangkap nih sama Ca. Ya, gitu, terakumulasi bikin cangkang, bikin, kita tahu komposisi tulang, komposisi cangkang itu CaCO3. Dari mana sih karbonatnya? Si itu dapat ya bisa dari gula, bisa dari air laut itu sendiri yang dia pakai. Ya, jadi terus masanya bisa dari di situ. Gitu. Nah, di batu gamping gimana CO2 di-uptake oleh batu gamping? Oleh proses eksogen di mana CO2 dari atmosfer ya, hujan membentuk HCO3. Jadi nggak bisa nih CO2 diambil oleh batu gamping dalam fase gas, nempel gitu, nggak bisa. Jadi langsung direct CO2 diambil oleh batu gamping, CO3 nggak akan bereaksi. Tapi pada saat proses hujan dan proses eksogen itu hujan melarutkan batu CaCO3, batu gamping. Nah, CO2 di atmosfernya, Ca-nya kan larut nih. Ya, Ca dari batu gamping. Ya, ada juga CO3-nya juga larut, HCO3-nya. Ya, CO3-nya larut ketemu H+. Tapi ditambah CO2 sehingga massa CaCO3 itu terkumpul di stalaktit. Jadi yang larut, terus pada saat kalau sudah kita tahu saturation index CaCO3 berapa untuk membentuk endapan CaCO3 kita hitung dalam temperatur kamar dan tekanan atmosfer, kita bisa hitung CaCO3-nya berapa, artinya berapa yang masuk. Tapi untungnya untuk batu gamping tidak semua dari batu gamping. Ada HCO3 dari hujan itu yang terbentuk stalaktit di sini. Nah, kita buktikan kalau memang terbentuk air hujan itu ikut masuk, air hujan itu bawa CO3, bawa CO2 ya, tapi CO2-nya sudah jadi CO3. Nah, nilai stalaktit itu harusnya lebih ringan karena air hujan itu jauh lebih ringan. -9, -8, -10 per mil. Dan dari lime itu sendiri, dari batu gamping yang tadi endapan marin di sini CO3-nya karbon 13-nya itu kecil. Ya 0, -1, -2. Itu yang saya bilang kecil tuh makin mendekati ke 0 ya. Nah, di situ kita lihat stalaktit -6. Wah, ini hipotesis saya benar.
Waktu saya ke Pulau Obi tuh jalan-jalan, oh iya bisa uptake nih. Kalau yang dari saya baca buku-buku itu, oh iya bisa uptake. Ya proven lah. Ya untuk proses itu, dan saya cari-cari Indonesia di jurnal orang-orang Indonesia kayaknya belum ada nih. Nah mau iseng-iseng berhadiah sebenarnya, mau nulis paper lah dari bonus jalan-jalan gitu. Itu Mas Edi. Jadi kalau direct gas CO2 ditangkap oleh batu gamping itu nggak bisa. Ya. Oke, Kalau di berarti laut fasanya sama-sama liquid ya. fase-fasenya sama-sama liquid, itulah fungsinya. Karena CO2 begitu ketemu H2O, jadi sebagian masih rilis CO2, sebagian itu udah bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 turun. Nah, CO3-nya ditangkap sama, kalau dia punya Ca, ditangkap. Gitu. Ya. Oke, makasih. Oke. Nah sekarang saya lanjut. Apakah pertanyaannya hanya lime? Ya. Di fitur rock bodies, ya, tubuh massa batuan, apakah hanya lime atau batu gamping saja yang punya fungsi ini? Ternyata itu enggak. Ya, proses CO2 uptake artinya kita nangkap CO2 itu ternyata dikontrol juga oleh proses silicate weathering. Nah, silicate weathering. Ya, nulisnya saya bahasa Inggrisnya riuh gini. Silicate weathering, perapukan silikat. Yang punya silikat siapa? Yang punya silikat kan olivin, piroksin, grup-grupnya komposisi batuan beku kan? Biasanya alkali, mau alkalinya alkali tanah, Al, SiO4. Kita tahu gini kan? Remind lagi nih. Saya sih masih ingat karena terus-terusan tiap tahun ngajar mineralogi, jadinya mau nggak lupa. Ya padahal sih sebenarnya kalau masuk ke industri saya lupa juga ya. Jadi isi dominan di batunya itu walaupun nanti ada Fe, Mg gitu ya. Kalau kita tahu kalau olivin kan Fe, Mg, Al, SiO4. Kalau fosforit dominan apa? Kalau vialit dominan apa? Ini contoh aja ya. Tapi isinya alkali, alumina, silikat. Bisa nanti ada Fe masuk, ada Cu, kadang-kadang ada di situ ya. Nanti turunan-turunannya ya. Ya. Nah, proses dari mana nih? Bagaimana proses batu itu ternyata pada saat proses weathering itu dia sedang melakukan self healing penangkapan CO2. Ya. Batu ada alkalinya, ya batuan beku lah di sini. Ini ada alkali. Alkali isinya apa? Na, K, Ca. Di batuan beku juga ada di sini. Nah, air hujan hampir sama prosesnya. Ya ada alkali Na, K, Ca, Mg, ini ada alkali dari. Nah, ini rombak. Kita tahu batuan-batuan alumina silikat ini yang bukan kuarsa itu gampang rusak ya, gampang terlapukan. Nah, ini lepas ya dari sini ini lepas. Dia pasti nyari teman. Nah, salah satu temennya ini dari air hujan. Ya, HCO3. Nah, ini ngebentuk lagi ditangkap. Kalau dia belum saturated, dia pasangan ionnya. Ya, jadi pasangan ion penyeimbang supaya ion balance ya. Ya, gitu. Ya. Kalau dia penuh saturated akan terbentuk endapan kalsit. Kita tahu kadang-kadang di rekahan-rekahan itu tidak mesti batu gamping, rekahannya kadang-kadang kalau nggak kuarsa, ya kan, clay, karbonat. Walaupun sampingnya batuannya bukan karbonat, cek aja, ya. Jadi sampingnya bukan batuan gamping, tapi si vein atau kecil-kecil itu yang urat, kalau nggak isinya kuarsa, kalau kita pakai paling gampang kan HCl ya, modal utama kita zaman kuliah S1 ya, tetesin HCl, terus ngecos, wah ini karbonat gitu ya, karena HCO3-nya bereaksi dengan ion H+, terus dalam kondisi asam, karbonat itu lepas jadi CO2. Ya. Nah, ternyata pada saat proses silicate weathering itu sedang terjadi proses penangkapan karbon dari atmosfer, di mana sama proses seperti di limestone, CO2-nya itu ditangkap dulu oleh air hujan membentuk ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonatnya ini ditangkap oleh alkali, ya, NaCCAMG, ya. Gitu. Nah, ini menjadi proses kontrol CO2 uptake. Jadi yang bisa nguptake CO2 tidak hanya lime,
ya. Lime, tapi unsur alkali kalau dari batu. Nah, kalau batunya makin banyak unsur alkalin, ini makin mendekati intermediate ke arah basa, ya. Makanya lebih efektif di batuan basalt, ya, andesit sampai batuan ultra basa ternyata jauh lebih baik daripada granit. Granit miskin kelompok tadi kan. Kalau granit batuan-batuan asam lebih kayak kuarsa, miskin. Jadi proses penangkapan karbon itu lebih efektif di batuan basalt sampai ultra basa, ya, dari intermediate sampai ke ini, karena alkalinnya masih banyak nih. Nangkep ya? Tes. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu jelimet ya. Saya ambil coba singkatnya, cuman kalau speed bicaranya cepat ya memang ya mohon maaf aja gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi dua fitur bumi ya itu ternyata punya kontrol terhadap CO2 uptake, ya, penangkapan CO2. Saya kemarin Pak Rusmon minta saya udah ngisilah kan situ punya ininya, nanti kasih topik khususnya mahasiswa yang agak beda yang nggak pernah di Beyond ini. Ya udahlah, saya bukain aja. Nah, di situ. Sekarang apa fungsinya water body sampai nanti ke groundwater? Ya, terhadap kontrol massa karbon gitu ya. Jadi sekarang water bodies, ya saya lanjut. Kita sudah tahu bahwa water bodies tadi yang dari yang awal termasuk sea ataupun ocean. Nih saya gedein. Ya, itu nangkap HCO3 minus, ditangkap kalau dia punya Ca, Mg. Di sini yang backgroundnya bukan kebumian siapa ya? Takutnya ntar ngomong di sini. Kalau geologi tambang sih bicara ini harusnya agak-agak nangkap gitu. Ada yang bukan kebumian? Tes. Ada nggak? Halo. Saya putus kan nih? Mungkin Enggak, nggak ada. enggak. Nggak ada. Oke, jadi takutnya ada yang TI, mesin, nanti bicara gini saya udah mereka aduh ini ngomong apa lagi ya. Nah, ini ada di laut. Nah, ternyata material atau unsur ini juga di air banyak. Di air. Ya kita tahu di air juga kan ada komposisi kation utamanya Ca, Mg, NaK, dan itu alkali dan alkali tanah. Alkalin, fungsi alkalin pasti dia punya pengontrol terhadap CO2 juga. Gitu. Jadi water bodies itu punya kontrol penting terhadap CO2 uptake, ngambil. Ya, CO2 pengambilan CO2. Ya, water bodies nih ya, gitu. Nah, kita lanjut. Water bodies itu juga ada tipikalnya. Gimana kontrolnya kalau badan air itu berbeda komposisi kimianya? Saya ambil contoh. Kalau saya jadi tahun ini dapat riset lagi di Danau Batur, ya, dan di extend ke Nusa Penida. Jadi nanti mungkin anak-anak lab ada yang ke Danau Batur, kan saya punya riset dengan UNESCO Global Geopark Batur, gitu ya. Tahun ini juga dilanjut. Bagaimana kontrol Danau Batur terhadap local climate, lokal CO2 gitu. Nah, dari literatur alkaline lakes ya, danau alkalin itu jauh lebih baik uptake daripada jauh lebih baik menangkap CO2 daripada danau asam. Makin asam tuh makin buruk, bahkan malah melepas CO2. Ya, jadi gini, kan kita tahu danau alkalin, danau yang pH-nya di atas 8,5 kita sebut danau alkalin, pH-nya 9. Danau Batur tuh pH-nya 9. Ya, walaupun itu crater lake. Ini menarik. Kenapa pH-nya 9 dan dia crater lake? Danau Kawah. Danau Kawah, ya bekas kawah ya. Kalau kita ke Kawah Putih pH-nya 1, ya, 2, kadang-kadang dalam musim kemarau 0, ya. Ke Tangkuban Perahu pH-nya asam. Ya, kalau Batur pH-nya 9. Ya. Nah, makanya kalau ekskursi harusnya ke Danau Batur. Kemarin ke ekskursi ke Sumatera Barat ya. Jadi Danau Batur karena dia alkalin itu kaya akan unsur-unsur ini ya, itu juga uptake terhadap CO2.
Ya. Nah, sekarang apa kalau danau asam? Kaitannya dengan tambang nih. Sekarang kalau kita tarik. Masalah ternyata kalau danaunya asam, nah kalau kita punya water bodies, ternyata air asam itu tidak hanya masalah kita gitu ya, dalam artian pH-nya asam mencemari di darat, tapi tidak mampu bahkan melepas, tidak bisa nangkep CO2. Gagal dia kalau ini pH-nya asam. Bahkan dalam pH asam CO2 itu lepas. Kalaupun dari air tanah itu masih bawa bikarbonat, ya masuk ke sini gabung jadi asam, CO2-nya lepas. Karena kita tahu belajar dalam kondisi pH, ini pH, fase karbonat, nah gini. Gitu ya. CO2 itu dalam pH asam semuanya fasenya CO2 dan CO2 gas. Tapi kalau udah pH-nya di atas 4, sekian atau 3,8 sudah mulai jadi bikarbonat. Makin tinggi bikarbonat nanti CO2 makin habis. Ya, gitu. Jadi dalam kondisi asam, fungsi water bodies, fungsi badan air itu tidak menyelamatkan CO2. Bahkan melepas CO2. Kalau air tanahnya bawa bikarbonat nggak tahan dalam pH asam, maksudnya dia nggak bisa di hold dalam bentuk bikarbonat. Fase karbonnya berubah menjadi CO2 gas, sehingga danau asam relatif rilis CO2. Nah, ini nggak menguntungkan buat orang-orang tambang. Danau asam itu melepas CO2. Ya logikanya kalau kita belajar kimia, ya fase karbon kalau pH-nya di bawah 3,8 hampir mulai bikarbonat itu jadi CO2. Lepas CO2 itu tidak terhold karena ini di permukaan, ya lepas ke atmosfer. Sehingga makin banyak danau asam, apa efeknya? Di Kalimantan Selatan nih, ya sampai Kalimantan Utara, kita tahu nih ninggalin jejak-jejak kita semua nih. Ya. Jejak kita. ya saya bilang kalau kita nggak bisa kontrol asam ya kita tuh tambah dosa CO2 aja, saya bilang. Jadi ini kontrol juga, jadi bagaimana kalau asam tidak bantu, tapi kalau alkalin bantu gitu ya. Kalau alkalin water ya, karena alkalinya yang dimanfaatkan untuk uptake HCO3- dari udara. Kalau ini boro-boro bisa uptake bikarbonat yang keluar aja dia lepasin jadi CO2. Gitu. Nah, ini tergantung Pak Irwan. Ya. Ini tergantung pH aja ya. Kalau misalkan kayak genangan atau water bodies bekas-bekas kayak tambang timah yang basah, itu berarti akan sebaliknya. Tambang timah asam atau basah? Tambang timah pH-nya saya nggak tahu. Harusnya sih sedikit ke netral ke asam ya. Karena kan dia batuannya granitik, miskin alkali. Kalau di batuan di ultra basah, ya ultra basah nih kayak saya tahu kalau ultra basah itu airnya relatif 8, kayak di Pulau Obi di yang daerah ultra basahnya pH-nya 8. Terus di tambang yang nikel yang di tempat lain juga pH-nya bisa sampai mendekati 9, 8,7, 8,6. Ya kalau jadi dia basah, dia bisa CO2 uptake sebenarnya, nangkep ya. Nah, tapi berarti kayak yang nikel tuh bisa ya kalau dia basah gitu. Bisa. Ya, nikel bisa. Kalau nikel. Ya, jadi orang lingkungan itu punya satu senjata lagi sebenarnya. Saya nggak akan bicara ini ke LSM ya. Tapi orang lingkungan itu punya satu senjata lagi tambahan kalau mereka cerdas gitu ya, bahwa kalau kita nggak bisa ngontrol asamnya, asam itu boro-boro ditangkap CO2 tapi dilepas CO2-nya. Kalaupun air tanah itu kan misalnya yang asam kan surface water bodies-nya di bukaan pit misalnya bekasnya. Air tanah mengalir terdischarging ke situ misalnya. Dia bawa bikarbonat gitu ya. Bawa bikarbonat tapi bikarbonatnya akan dilepas menjadi CO2 gas. Gitu. Nah, ini pembukanya. Ya saya akan bahas, artinya kuliah ini mungkin akan banyak bahas satu semester ide-ide apa yang mau kita bisa kerjakan dengan fasilitas yang ada di lab. Kita punya untuk ngitung alkalinity, kita punya ngitung rasio isotop karbon 13, ya kita bisa menguji XRD, XRF dan segala macam SEM.
Ya, apa yang ada di lab, nah ini diberdayakan. Gitu. Nah, kemarin BRIN, saya diskusi sama teman-teman dari BRIN. Ya, BRIN itu lembaga yang lagi heboh ya. Tahu ya BRIN? Yang ya super lembaga yang gabungan dari litbang. Jadi kemarin teman BRIN itu curhat ya, yang dari ex-LIPI. Jadi mereka masuk BRIN semua. Yang dari Kementerian SDM kalau nggak mau masuk BRIN harus pindah. Jadi yang diambil sama BRIN itu tidak hanya orangnya. Kalau orangnya tetap mau jadi peneliti di Litbang, misalnya Litbang Lemigas, Litbang Tekmira, Litbangnya kementerian itu, dia harus pindah ke BRIN. Nah, kalau nggak mau bertahan, dia harus cari posisi di itunya ya, yang ada ya. Kalau nggak ada ya, dia harus masuk ke BRIN. Ya, tapi di BRIN juga penganggarannya masih belum jelas. Nah, curhat mereka sambil ngajak research bareng ya. Itu kalau nggak pindah ke BRIN, alat dan gedungnya itu diambil sama BRIN. Jadi yang di Tekmira itu, yang di Sudirman, kan ada Litbang Tekmira. Kalau itu di Litbang diambil sama BRIN, itu tidak hanya orang, ada orang yang pindah menjadi pegawai BRIN, plus gedung dan alat. Jadi the winner take it all. Yang winner kan sekarang BRIN. Ya, the winner take it all termasuk gedung dan alat. Dari SDM harus diambil. Itu milik BRIN. Asetnya misalnya dia punya alat apa itu asetnya BRIN. Ya, tapi BRIN tidak sadar aset itu bisa jadi liability kalau nggak bisa digerakin. Punya Ferrari kalau nggak bisa jalanin kan manasin bensinnya segala macam jadi cost ya. Rumah mewah jadi cost, jadi biaya. Nah, itu curhat juga karena penganggaran pembiayaannya nggak jelas. Nah, tapi terlepas dari itu ngajakin research. Begitu diskusi, Pak, ini ada riset di Danau Singkarak. Danau Singkarak, mana Danau Singkarak? Sumatera Barat. Nah, minta mahasiswa S1 1 orang dan S2 1 orang untuk membantu riset di Danau Singkarak dari lab saya. Dan mereka bergaining position, ngujinya di lab saya, gitu ya. Tapi mahasiswa lab itu dikasih fasilitas penelitian, jadi sharing cost ya. Sharing cost biaya. Mereka nguji ke isotop, uji kimia dan lain-lainnya mungkin di lab kita bisa. Tapi mahasiswa kita punya tempat dan punya artinya tema research yang bisa tidak perlu keluar biaya di hold sama BRIN. BRIN nanti biaya penelitiannya termasuk orang BRIN dan sayanya dimasuk ke anggarannya BRIN. Kira-kira gitu. Tapi BRIN, Pak, tolong labnya disupport. Ya udah, saya support lab, support sumber dana, utamanya ya untuk traveling, akomodasi, mahasiswa, dan segala macam, cost by BRIN. Nah, saya cost untuk ngujinya. Ya, kalau outputnya paper, pasti ITB nggak ada masalah. Saya tinggal masukkan aja bahwa outputnya paper. Gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau ada mahasiswa mungkin dikasih tahu ke teman-temannya, satu orang mahasiswa S2 itu ada slot di Danau Singkarak. Mereka sih berharap bisa berangkat di akhir Februari atau awal Maret ya, untuk ngeriset di sana, ngambil data gitu ya. Terus kombinasinya ada mahasiswa S1. Kenapa? Kalau dua-duanya mahasiswa S2, dua-duanya dari sisi fisik. Kalau S1 tuh masih ngebut-ngebut ya, seneng lapangan fisiknya segala macam, dia bisa disuruh ngambil-ngambil. Tapi pola pikir dia belum kebuka luas secara wawasan. Kalau S2 mungkin udah kebuka, oh nanti ngambil gini-gini. Jadi kombinasi S2 dan S1. Kalau ada S3 ya boleh aja menurut BRIN ya. Tapi ada mahasiswa BRIN yang sedang S3, itu udah ada slotnya. Jadi orang-orang BRIN yang ex-LIPI, ex-Litbang itu kalau nggak S3 mereka nggak dapat tunjangan peneliti. Jadi asisten peneliti aja mereka, karena peneliti itu S3. Jadi orang LIPI, orang Litbang yang masuk ke BRIN, mereka semua harus S3. Kalau mereka masih S2, mereka harus sekolah sekarang. Kalau enggak, nanti asisten peneliti aja mereka jabatannya. Nah, kayak gitu. Ya. Itu pembuka untuk topik khusus di ini. Nanti mungkin kita akan banyak buka paper masing-masing, paper yang kaitannya dengan hal ini, dengan CO2. Ya, dan bagaimana outflux CO2 terjadi juga. Tidak hanya uptake, tadi outflux-nya salah satunya adalah danau asam. Ya, danau asam, ya, acid lake itu melepas CO2. Ya, saya katakan kenyataan pahit juga ternyata buat
buat jejak-jejak kita, tidak hanya di situ asam, tapi ternyata keseimbangan karbon di atmosfer makin meningkat. Jadi jumlah karbon ini kalau paper-paper bilang jumlah karbon di bumi dan atmosfernya harusnya tetap. Tinggal keseimbangan masanya, karbon ini sekarang kita keluarin dari perut bumi lewat fosil fuel dibakar, lewat batu bara dibakar, lewat vulkanik keluar secara alami, nah, di atmosfer meningkat. Sedangkan kalau dulu itu balance aja. Balance aja kenapa? Karena volcanic degassing, dari fault degassing, dari patahan ngelepasin CO2 juga tuh. Kalau karena silikatnya kan begitu batuan patah bergerak, silikatnya hancur kan. Nah, itu melepas ketemu air di situ ngelepasin CO2 juga. Ya. Jadi balance tapi ditangkap oleh air, badan air, ditangkap oleh batuan alkalin dan lime itu. Tapi sekarang rate outflux ke atmosfernya lebih cepat gitu aja daripada kita nangkapnya masih itu aja, tapi kecepatan kita ngeluarin sama. Batu bara adalah renewable resources, minyak bumi adalah renewable resources, karena kalau kita mati, tumbuhan mati juga jadi batu bara dan minyak bumi, tapi kan nunggunya lama gitu ya. Ya, jadi syarat dari sumber daya itu terbarukan, rate pembentukan dengan rate habisnya itu sama. Nah, kalau sekarang kan rate habisnya lebih cepat daripada rate pembentukan. Sebenarnya sih itu renewable resources. Ya, gitu. Oke. Kalau diambil batu baranya mungkin di Kalimantan diambil setahun cuman 100 ton gitu ya, atau 1000 ton gitu kan, karena nunggu pembentukan lagi. Pelan-pelan nunggunya, kan ngambilnya juga harus pelan-pelan supaya balance. Gitu. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dulu sebagai pembuka kuliah topik khusus? Atau ada yang mau didiskusikan? Mau nanya Pak, kalau misalkan kayak tadi Danau Batur Seri itu kenapa dia pH-nya ini? Bahasa kenapa ya? Ini yang menjadi riset kita berangkat lagi gitu ya. Nah, jadi Danau Batur, saya sendiri kemarin dapat impress itu Danau Batur kenapa pH-nya basah? Ya, secara alami. Ada dua hal yang mengakibatkan pH Danau Batur itu basah. Satu hal, danau yang tidak punya inlet. Danau Batur itu closing basin, closing lake, jadi nggak punya inlet dan outlet. Danau kawah lah ya, jadi dia hanya air masuk aja. Kalau ada hujan dia jatuh ke situ, tapi dia nggak keluar. Ya, dia juga nggak mengeluarkan karena ada outlet sungainya nggak keluar. Jadi air danau itu stagnan posisi di situ, diem, ya posisinya diem kayak naruh di baskom aja, nggak ada inlet nggak ada outlet. Ada hujan, ya. Nah, danau ini evaporasinya intens karena air yang dievaporasi air itu aja. Kalau airnya danaunya mengalir kan airnya ganti, yang maksudnya molekul air yang tadi ini dia belum sempat evaporasi sempurna udah gerak ke menuju sungai outletnya. Tapi kalau yang stagnan evaporasi itu intens. Proses evaporasi mengakibatkan air itu lebih basah. Jadi kalau proses danau yang nggak punya, yang danau kayak Danau Batur gitu ya, itu evaporasinya akibatnya basah. Paham ya? Jadi dia nggak punya outlet sebabnya, nggak keluar, jadi dia terus evaporasi. Salah satu penyebabnya itu proses eksogenik. Eksogenik artinya sudah ada airnya karena prosesnya evaporasi dan keluar aja gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ada nggak proses endogenik? Ya di mana airnya juga sebenarnya sudah basah. Yang ngisi Danau Batur kalau dia closing basin, yang ngisi Danau Batur siapa? Ya air tanah. Air dari mentah air tanah itu apakah magmatic fluids, apakah yang lain-lain, karena dia di situ dekat gunung api, itu yang kita harus jawab. Ya, karena dia kalau nggak ada hujan ya nggak ada airnya. Tapi sekarang kenyataannya Danau Batur bukannya habis. Jadi danau-danau yang tidak ada inlet dan outlet kayak Danau Batur di dunia ini ngering. Tiberias jika ada outlet, atau danau laut mati yang kenapa ininya tinggi. Jadi danau yang tipikal kayak Danau Batur ini banyak yang lagi kering. Tapi Danau Batur tidak kering, malah meluas luasan danaunya.
cari aja di internet Danau Lausu. Jadi batas banjirnya tuh naik terus, ya artinya dulu ada pura yang di sebelah situ dekat ini, sekarang tenggelam. Jadi saya ke situ, ya dulu tuh puranya Pak udah kelihatan memang masih atasnya ada puranya, tapi altarnya yang bagian suka naruh sajennya itu udah tenggelam gitu. Ya. Nah, apakah itu karena climate? Dibuka data hujannya tidak berubah. Data hujan yang jatuh situ karena apakah nih hujannya nambah? Enggak juga, selama 20 tahun terakhir segitu-gitu aja. Nah, pertanyaannya apakah dia punya intens flux atau diisi oleh yang dari bawah. Nah, kalau komposisinya Danau Batur, TDS-nya itu sekitar 1.200, 1.500 ya sampai miligram per liter. TDS-nya ya. Jadi dia udah berekis atau payau. Tapi kita tahu Danau Batur ada di elevasi 1.100 meter di atas laut. Bukan dekat laut. Ya. Jadi dia artinya air yang mengisi ke Danau Batur pun sebenarnya sudah air yang bukan air hujan. Air hujan TDS-nya kan cuma 10, 5 ya rata-rata. Ya, 10 udah gede. Ya, itu ribuan. Bagaimana bisa menceritakan kalau itu isinya air hujan? Dulu saya debat sama orang Pemda IAGI Bali. Saya bilang air Danau Batur bukan air hujan. Wah, ini kan tampungan, gimana caranya seluas itu? Kalau saya bisa sih, gimana caranya TDS-nya bisa ribuan, air hujan itu TDS-nya cuma 5 sampai 10. Nggak mungkin. Jadi kontribusi air hujan sangat kecil di Danau Batur. Artinya, jangan-jangan air yang mengisi ke Danau Batur juga udah alkaline water. Ya. Nah, tapi yang menarik kan biasanya dia dekat gunung apinya. Saya nggak tahu nih fasies masih fan. Kalau di fasies gunung api kan ada fasies fan gitu ya, tubuh korok gunung apinya ada sampai proksimal distal. Mungkin yang dari geologi paham ya, fasies gunung api. Saya ngambil dulu pas saya ngambil S2 di waktu kuliah Palambok gitu ya. Tapi yang ngisi itu siapa yang gunung api itu ya? Hidrogeologi gunung api Pak Denny gitu ya. Ya, tapi asistennya malah Bang Henry Silain kalau nggak salah, sama Fajar Lubis. Saya kalau nggak salah dulu kan asistennya Pak Denny itu. Ya jadi fasies gunung api. Jadi makin melengkapi ledekan Palambok. Irwan mah almost geologist, tapi miners yang almost geologist. Ya. Nah, tapi yang menarik dari Danau Batur tadi yang disampaikan oleh Mas Edi bahwa ini dari mana nih? Jangan-jangan dia udah alkalin, tapi kenapa alkalin bisa terbentuk di danau yang kita udah lebih ke arah crater lake? Danau Kawah, teman-temannya yang lain tuh asam. Gitu. Jadi fenomena itu yang saya bilang ke pengelola UNESCO Global Geopark itu juga harus bisa dijual sebagai unique value dari Geopark Batur. Bukan hanya batunya, tapi juga airnya. Jadi ada, kita kan kalau ngomong geopark biasanya bentang alam, batunya, tapi Danau Batur harus bisa menjual kondisi airnya yang juga nggak sama dengan kondisi pada umumnya. Gitu. Ya, jangan-jangan di bawahnya Danau Batur tuh nembus batuan lain, saya curiga. Ya, nembus batuan ya. Jadi si terobosan magmanya itu ya nerobos batu gamping. Saya nggak tahu, nanti cek sedimen di bawah, karena batu gunung apinya kan kuarter ya, tersiernya tuh ada lime juga, jangan-jangan ya, ada batuan karbonatnya ya, baik limestone, mudstone, dan dolomit dan lain-lain komposisinya ya. Kira-kira itu, dan kloridanya tinggi. Danau Batur kloridanya tinggi ya. Seperti itu. Jadi dua hal yang mempengaruhi Danau Batur, proses eksogen juga memperparah kondisi, artinya mempercepat kondisi itu makin basah. Jangan-jangan tapi inisialnya juga sudah basah. Nah, begitu evaporasi makin basah gitu kira-kira. Saya sih melihatnya stage kenapa dia jadi alkalin atau basah, stage inisialnya sudah basah, ditambah lagi dia evaporation prosesnya intens yang membuat dia makin basah. Kira-kira begitu. Ya. Pak Irwan, izin. Ya.
seperti yang kita tahu kan yang punya kontribusi paling besar untuk merubah CO2 jadi oksigen itu sebetulnya plankton yang banyak di laut gitu ya. Karena dia kan pelamparannya banyak gitu. Kemudian saya baca-baca juga ada plankton air tawar. Apakah bisa kita ternakan semacam itu di danau yang asam gitu untuk mengurangi si karbon yang ada? Atau gimana? Ini cuma brainstorming aja Pak Irwan. Betul. Ya, itu salah satu usaha effort kita ya supaya CO2 si danau yang asam ini bisa nangkap CO2 juga gitu ya. Ya, dengan nambah yang bisa nangkap CO2 adalah organik yang bisa fotosintesis. Kuncinya bisa fotosintesis. Karena proses fotosintesis adalah proses di mana dengan bantuan matahari dia mengubah yang ada di atmosfer jadi makanan, di mana yang dimakan itu salah satunya karbon dioksida. Ya, karbon dioksida dirubah jadi gula ya. Nah, yang jadi masalah ketika danau itu tetap asam, kita nggak bisa ngontrol pH-nya. Dia bisa uptake, dia bisa nangkap, tapi kan ada proses metabolisme di mana dia juga dimakan dan mati, gitu ya. Berarti akan ada pelepasan karbon lagi dari dia. Ya, kalau di danau yang tawar, dia akan jadi endapan tuh bikarbonat. Sempat jadi H2CO3, terus kalau dia punya teman Ca dan lain-lain, dia nangkep. Tapi dalam kondisi asam, kita tahu nih, dalam kondisi asam apalagi di bawah 3,8 ya, itu H2CO3 ataupun nanti jadi HCO3- itu nggak bisa kita tahan, nggak ngelepas CO2. Ya, jadi belum sempat ngebentuk apa namanya? endapan karbonat gitu ya. Kalau dia saturated kan CO3-nya banyak, Ca-nya banyak, cukup dia saturated akan kebentuk endapan. Belum sempat ketemu endapan, tapi dia sudah lepas. Itu yang jadi masalah. Nah, artinya ini tantangan yang kita bisa nangkep, tapi kita bisa hold nggak? Udah ditangkap, kita bisa tahan lagi nggak supaya dia nggak lepas lagi dalam kondisi pH 3,8. Karena 3,8 hampir mulai HCO3- itu berubah menjadi CO2. Ya, karena kita nggak bisa hold lagi. Lihat aja diagram pH dari CO2 HCO3 di kuliah hidrogeokimia dan isotop ya. Nah, itu yang harapannya CO2 itu kan diuptake membentuk endapan karbonat. Tapi yang terjadi di asam yang terbentuk biasanya endapannya sulfat. Biasa CaSO4, MgSO4, FeSO4 karena CO3-nya nggak bisa kita tahan tuh. Jadi CO2 yang lepas, nggak sempat dia penuh, nggak sempat banyak, udah keburu lepas, gitu. Itu yang jadi tantangan kalau kita membiarkan tetap asam. Jadi kita taruh alga, kita taruh organik yang bisa fotosintesis di pinggir-pinggirnya, tapi begitu dia metabolismenya terjadi, ada yang mati, ada yang ini, dia bisa hold lagi nggak, gitu. Kecuali dia tumbuh terus, growing terus. Ya. Kuncinya sih growing, di atasnya ada alga, nutup aja, dia tumbuh, mati lagi, ada lagi yang baru. Jangan sampai, nah kita harus bisa nahan CO2 itu di situ. Ya. Ini tantangan juga dalam pengelolaan air asam ya, kalau kita nggak bisa tahan. Saya nggak tahu nanti sisa-sisa di tambang Freeport ada yang asam, tapi di situ banyak lime ya. Harusnya nggak terlalu berat nyari lime-nya untuk bisa setidaknya menahan menjadi netral gitu. Ya, tapi kalau yang pirit terus asam ya, asam ini yang nggak, masalahnya kondisi asam tuh karbonat nggak bisa kita tahan aja. Ya. Jadi lepas menjadi CO2 gitu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kalau untuk kondisi asam itu Pak ada batasannya nggak sih Pak? Misalkan di bawah 5 nih baru lepas semua CO2-nya atau berapa gitu? Nggak ada angka pastinya gitu Pak ya? Ada literatur yang pakai angka 3,8 dan 4,2. Ya, mulai lepas. Nanti makin asam ya udah 100% di pH 1, DO2 udah 100% nggak ada, jadi 100% jadi CO2 tuh.
bikarbonat dan CO2-nya karena di badan air permukaan CO2-nya terdegasing keluar. Jadi di angka 3,8 mulai lepas. Kalau saya pakai 3,8, tapi kalau orang yang konservatif pakai 4,2. Gitu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Nah, itu yang bisa kita hold. Jadi kalau mau mengelola itu ya kita hold lah di situ supaya setidaknya masih ada fungsi nahan bikarbonat di situ, ya tidak melepas CO2 gitu. Kalau kaitannya kita bahas problemnya adalah CO2, ya, gitu. Yang menarik lagi, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan orang-orang sana, kan penelitian bisa panjang ya. Ternyata air laut pH-nya turun. Nah ini, jadi pH air laut itu dari 8, ya dulunya sekarang menjadi ke arah 7,6, 7,8. Jadi pH air laut cenderung turun. pH air laut cenderung turun. Jadi fungsi air laut dari sisi, artinya kita kehilangan satu nilai log pH gitu ya, satu nilai pH itu setara dengan sekian CO2. Udah ada yang ngitung tuh kayak gitu. Saya baca paper-paper, oh iya penurunan 0,1 log scale setara dengan kita nggak bisa nahan sekian juta atau giga megaton CO2. Nah, ini penelitiannya udah bicara global lagi. Jadi penurunan pH sekian setara dengan kehilangan kemampuan nangkap CO2 setara sekian megaton gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kita dan kehilangan batu gamping juga nanti dia ngitung gitu, ya neraca karbonnya, ya neraca karbon. Nah yang menarik lagi dari penelitian-penelitian yang dilakukan, rasio karbon isotop karbon 13-nya udara yang dulu minus 8 per mil, sekarang menuju minus 9, minus 10 per mil yang saya bilang. Jadi makin ringan karena kontribusi yang termogenik dari gunung api dan pembakaran fosil fuel. Kalau pembakaran fosil fuel itu batu bara kira-kira minus 20, minus 30 per mil karbon dioksidanya. Nilai rasio isotop karbon 13-nya ya. Gitu. Jadi lebih ringan. Nah, atmosfer ternyata karbon 13-nya itu makin karbon 13-nya makin banyak. Makin ringan, makin minus ya. Nah, di sini bilang bahwa ya memang climate itu CO2 yang di atmosfer kita sekarang udah bukan CO2 yang seharusnya. Jadi CO2-nya tambahan dari fossil fuel. Ini menekankan ya fossil fuel ya keniscayaan gitu ya. Maksud saya kita susah ngelak gitu. Maksud saya untuk oke, pajak karbon gitu ya. Nah, kalau kita bawa ini, saya bawa nih hasil penelitian saya ke Sri Mulyani happy. Pada saat penentuan pajak karbon dia nggak punya landasan ilmiah yang cukup solid. Bahwa sekarang karena dengan kondisi rasio isotop karbon 13-nya makin depleted, itu udah karbon dioksida bukan yang seharusnya. Itu dari fossil fuel, dari pembakaran fosil. Nah, happy tuh Sri Mulyani. Jadi kasih aja hasil risetnya nih ke Sri Mulyani, jadi dia punya landasan ini untuk pajak karbon. Gitu. Ya misalnya ya. Ya, tapi ya saya sih buka dari sisi ilmiah, nggak peduli yang urusan ya, Ibu Sri Mulyani ya, tapi saya ngobrol dalam hati emang bener juga ya. Kayaknya kita lagi kelebihan karbon di atmosfer gitu ya. Lagi kelebihan karbonnya. Walaupun di periode tertentu dari bumi kita pernah lebih banyak dari sini. Ya, periode bumi kita lebih banyak, itu pernah lebih banyak dari sekarang, dari sekarang ya mungkin karena antropogeniknya gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Tes, kalau nggak ada pertanyaan saya mau tutup ini nih. Belum ada lagi, Pak. Ya. Jadi itu kira-kira topik khusus di semester kita, tapi mungkin kita akan bahas gini-gini terus, tapi dari paper yang lain ini pembukanya ya.
Jadi fungsinya sekarang nanti ke arah groundwater gimana nih? Dengan ide injeksi CO2 ke dalam bumi ini gimana nih? Ya, ide injeksi CO2. Terus apa efeknya tektonisme terhadap CO2? Kita tahu makin intens tektonisme ya CO2-nya makin keluar lagi. Jangan-jangan dengan kita masukin nabung CO2 ke subsurface, ke deep, ke dalam gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak bisa nahan juga nih sebenarnya CO2-nya kalau dia tektoniknya jalan terus. Dari kemarin Banten berkali-kali itu dihajar. Saya dari pas lagi di kampus tuh lagi ada seminar apa ya, hari Jumat yang kerasa gempa mana Banten ya, gempa yang 5, habis itu kan gempa lagi tuh Bantennya ya. Nah itu sedang proses ngelepasin CO2 tuh. CO2 degassing. Saya nggak tahu CO2 degassing apakah berapa gigaton CO2 pada saat sekali tektonisme terjadi yang keluar ke atmosfer. Ya, gitu. Apalagi kalau kita punya tabungan CO2 tapi tempat naruh injeksi CO2-nya di deep reservoir tapi secara tektonisme tidak aman, dia keluar terus-terus, terjadi eksolusi. Eksolusi itu keluar perlahan dan pasti gitu ya, tidak erupsi. Jadi keluar bocor CO2-nya keluar juga, jangan-jangan nggak balance. Padahal harapannya kita tangkap ke dalam. Oke, itu Ibu Bapak silakan yang dibuka kamera sebentar gitu ya untuk saya hafal lagi gitu ya. Saya mana lagi nih? Riana, terus Kang Rasa nih mana nih? Kang Rasa sama Mas Fari sekantor? Beda. Sebelah. Kang Rasa di 68, saya di 72. Oke. Ya, kalau 72 ada rest area tuh ya. Kalau di 68 nggak ada rest areanya. Udah tinggal belok ke ini. Kalau di tol Cipularang rest area 72 ada 88 dari rest area tuh ya. Oke, itu nuhun ya semuanya. Kita sudah diskusi mengenai topik khusus di semester. Jadi topik khusus nanti paling isinya tugas. Ya, mencari paper yang pas dengan tema topik yang di situ dan harapannya kebuka untuk ide tesis. Nah, saya sampaikan ada tawaran ide tesis dari BRIN ya untuk S2 yang mau ngambil di Danau Singkarak gitu ya. Nanti uji labnya di lab saya, BRIN yang menanggung hal-hal yang lainnya gitu ya, akomodasi dan lain-lain, itu urusannya BRIN ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, saya tutup ya. Salam sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nuhun semuanya. Dari Mas Edi, Kang Rasta, Bu Diana, Bu Adrianita, Mas Ibrahim dan Mas Saro serta Delmianus. Pak Irwan.